pengalaman sensorik yang kompleks dan multidimensional, berbeda dalam intensitas, kualitas, durasi, dan penyebaran, serta melibatkan komponen kognitif dan emosional. Sebagai gejala umum yang mendorong pasien untuk mencari perawatan medis, nyeri seringkali menandakan adanya proses patologis dan dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, dari yang ringan hingga serius, termasuk cedera iskemia miokardial dan kanker. Nyeri juga berfungsi sebagai tanda peringatan terhadap masalah kesehatan, tetapi dapat menjadi kronis dan menyebabkan dampak negatif pada kualitas hidup. Data menunjukkan bahwa nyeri mempengaruhi sekitar 20% orang dewasa di seluruh dunia, dengan prevalensi lebih tinggi di kelompok tertentu, seperti orang tua dan individu berstatus ekonomi yang rendah. Di Eropa, Italia memiliki tingkat nyeri kronis yang signifikan, dengan banyak kasus yang tidak diobati, dan penyebab umum nyeri meliputi osteoartritis, rheumatoid arthritis, dan masalah tulang. Antara stimulus cedera jaringan dan pengalaman subjektif nyeri terdapat 4 proses tersendiri, yaitu transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Transduksi adalah suatu proses di mana akhiran salaf eferen menerjemahkan stimulus ke dalam impuls nosiceptif. Dalam proses ini, ada 3 tipe serabut saraf yang terlibat, yaitu saraf A beta, A delta, dan C. Serabut yang merespon secara maksimal ini terhadap stimulasi non-noxious dikelompokkan sebagai serabut penghantar nyeri atau disebut juga sebagai nociceptor. Serabut ini adalah serabut A delta dan C. Silent nociceptor ini terlibat dalam proses transduksi. Kemudian ada transmisi. Transmisi adalah suatu proses di mana impuls disalurkan menuju cornu dorsalis, medulla spinalis, kemudian sepanjang traktus sensorik menuju otak. Neuron eferen ini merupakan pengirim dan penerima aktif dari sinyal elektrik dan kimiawi. Aksonnya berakhir di cornu dorsalis, medulla spinalis, dan selanjutnya berhubungan dengan banyak neuron spinal. Kemudian proses yang ketiga ada modulasi. Modulasi adalah proses amplifikasi sinyal neural terkait nyeri atau pain-related neural signal. Proses ini terutama terjadi di cornu dorsalis, medulla spinalis, dan mungkin juga terjadi di level lainnya. Serangkaian reseptor opioid itu seperti kappa dan delta dapat ditemukan di cornu dorsalis. Sistem nociceptif ini mempunyai jalur descending berasal dari cortex frontalis, hipotalamus, dan area otak lainnya. Kemudian ke otak tengah atau midbrain dan medulla oblongata, selanjutnya menuju medulla spinalis. Hasil dari proses inhibisi descendens ini adalah penguatan atau bahkan penghambatan sinyal nociceptif di cornu dorsalis. Kemudian persepsi nyeri adalah kesadaran akan pengalaman nyeri. Persepsi merupakan hasil dari interaksi proses transduksi, transmisi, modulasi, dan aspek psikologis dan karakteristik individu lainnya. Reseptor nyeri ini adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsangan nyeri. Organ tubuh yang berperan sebagai reseptor nyeri adalah ujung syaraf bebas dalam kulit yang berespon hanya terhadap stimulus kuat yang secara potensial dapat merusak. Epidemiologi nyeri. Nyeri merupakan suatu masalah kesehatan yang umum terjadi. Nyeri biasanya muncul disebabkan oleh cedera atau rangsangan eksternal. Studi beban penyakit global 2016 menegaskan kembali
bahwa tingginya prevalensi nyeri dan penyakit terkait nyeri merupakan penyebab utama kecacatan dan beban penyakit secara global. 5. Di seluruh dunia, beban yang disebabkan oleh nyeri kronis meningkat. 1,9 miliar orang ditemukan menderita sakit kepala tipe tegang yang berulang, yang merupakan kondisi kronis sistematik yang paling umum berdasarkan tahun-tahun yang dijalani dengan disabilitas. Nyeri punggung, bawah, dan leher secara konsisten menjadi penyebab utama kecacatan secara internasional, dengan kondisi nyeri kronis lainnya yang menonjol dalam penyebab utama kecacatan. Selanjutnya, ada tata laksana penyembuhan nyeri, juga tanda dan gejalanya. Ada beberapa tata laksana penyembuhan nyeri, yaitu eksersis atau yoga, yang kedua passive physical modalities atau therapeutic cold and head, yang ketiga ada occupational therapy, dan yang keempat ada analgesik. Adapun tanda dan gejala pada nyeri, gejala nyeri dapat berupa sensasi rasa sakit yang tajam, berdenyut, terbakar, atau tumpul. Tetapi jenis nyeri bergantung pada penyebab dan lokasi nyerinya. Nyeri dapat ditandai dengan perubahan sel yang tidak normal, contohnya saat karena air panas, tertusuk benda tajam, dan lain sebagainya. Cukup sekian presentasi yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.